Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'd. Sahabat-sahabat semua, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan risalah Manahijul Fawaziyah fi tadarru'i li ajali qabulil adiyah. Yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang fasal ketiga, tentang kaifiatul doa, tata cara berdoa yang baik dan juga benar. Setelah kita mengetahui bagaimana cara doa yang baik dan benar, insyaallah kita akan membahas tentang awqatu wa mawadi'u ad-du'ai muslah, tentang tempat-tempat dan juga waktu-waktu yang dianjurkan untuk berdoa, karena di tempat dan waktu tersebut doa akan semakin mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Awwalul awqatil munasabah lid-du'ai huwa indal matar, li'anna Allah yanzilu rahmatahu ala ibadihi fi hadzal waqt. Baik sahabat-sahabat semua, hal waktu yang pertama yang sangat amat dianjurkan untuk berdoa ketika turunnya hujan. Kenapa ketika turunnya hujan? Karena memang pada saat momentum hujan turun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak rahmat kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu tepat sekali ketika rahmat Allah sedang turun, ketika Allah sedang meluaskan rahmatnya, maka itu kesempatan bagi kita untuk menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah doanya akan semakin mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa hunaka faragun bainal adzan wal iqamah wa asna as-sujud al-akhir fi shalah. Idza kunta tad'u bid-du'a'i alladhi alimahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal ulama, yanbaghi laka an tuntiqahu bis-sautin, amma kharija ad-du'a'u fi qalbika duna nutkihi bis-sautin likai la yulghiyas shalah. Baik, kemudian waktu yang dianjurkan daripada memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika waktu di antara azan dan juga iqamah. Ya, kalau muazin telah mengumandangkan azannya, itu ada waktu sejenak sekitar 10 sampai 15 menit sebelum sampai kepada iqamah. Dan itu adalah salah satu waktu yang mana doa kita mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ulama banyak menganjurkan ketika di waktu tersebut minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta kepada Allah untuk dia hapuskan dosa-dosanya. Dan kemudian juga dianjurkan berdoa dalam sujud terakhir. Jadi ketika sholat sujud terakhirnya itu dianjurkan untuk berdoa. Bagaimana caranya? Apakah tidak membatalkan sholat? Oleh karena itu dijelaskan, ketika kita berdoa dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, oleh para ulama yang siqah tentunya, maka doa tersebut boleh dilafazkan. Tetapi jikalau doa tersebut hasil karangan kita sendiri, artinya doa yang kita lantunkan dengan bahasa kita sendiri, maka alangkah baiknya doanya disimpan dalam hati. Artinya tidak dilafazkan tapi berdoa hanya dalam hati. Karena apa? Karena dapat membuat sholat itu batal ketika kita melafazkan hal-hal yang di luar sholat. Ya, jadi paham ya? Ada 3 waktu sampai saat ini yang kita pelajari. Yang pertama ketika hujan, karena rahmat Allah sedang turunnya begitu luar biasa. Kemudian ketika bainal adzan wal iqamah, di antara azan dan juga qamat. Yang ketiga adalah ketika sujud terakhir. Wa indama takunu ghadiban wa inda sulusil lail wa ba'da salatil wajibah hadhil awqatu mustajabah lid-du'a. Kemudian juga waktu-waktu yang dianjurkan dalam berdoa ketika marah. Orang ketika marah itu doanya diijabah. Tapi tenangkan diri dulu, kita minta kepada Allah, minta hal yang baik. Ya, jadi ketika marah, orang yang marah kemudian dia menjaga amarahnya, dia menenangkan dirinya, sabar atas kemarahan tersebut. Intinya dia menahan amarahnya, kemudian dia berdoa kepada Allah, maka doanya mudah dan cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian inda sulusil lail, ketika orang berada di sepertiga malam. Itu bahkan Allah sendiri yang menyerukan. Allah menunggu setiap hambanya berdoa di sepertiga malam. Jadi bukan kita yang berdoa, bukan kita yang menunggu-nunggu dijawab oleh Allah, tapi tidak.
Tapi Allah yang menunggu mana hamba yang mau diijabah doanya. Dia waktu apa? Di sepertiga malam. Dan juga waktu-waktu setelah sholat 5 waktu yang wajib. Setelah sholat subuh, setelah sholat zuhur, dan sampai isya, itu adalah waktu-waktu yang dianjurkan untuk berdoa. Karena doanya insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yanbaghi laka an tad'uwa fi hadhihi al-awqat wa mawadi bid-du'a alladhi yakunu lahu afdaliyah bin nisbati lak. Dan juga dianjurkan kepada kita berdoa pada waktu dan tempat yang tadi sudah disebutkan dengan doa yang prioritas bagi kita. Jangan, mohon maaf, kita lagi sakit tapi mintanya uang yang begitu banyak. Memang kadang-kadang uang itu membuat sembuh, tapi ya prioritas dulu, minta agar Allah sembuhkan penyakit kita. Baru habis itu minta kebutuhan-kebutuhan duniawi lainnya. Oleh karena itu, tentu masih banyak lagi tentang tempat-tempat dan juga waktu-waktu yang dianjurkan untuk berdoa, tapi saya kira beberapa tempat dan waktu ini cukup mewakilkan bagi kita, dan kita bisa memaksimalkan waktu kita dan juga tempat-tempat tersebut sebaik-baiknya. Insyaallah berkah bagi kita semua. In uridu ilal islahi mastata'tu wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.